apa kabar? Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Saat ini kita akan belajar agama Katolik kelas 8 bersama saya, Ibu Binaria Lubis. Adapun topik pembelajaran kita ialah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Harapan kami, anak-anak kami semuanya sudah siap. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, mari kita saksikan video berikut ini. HP baru nih. Gimana? Kali pun. Kok mati? Mati. Kita beba aja ya. Ayo. Nah, menurut kamu, apa maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menguraikan kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan yang ada di kitab suci. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu memperjelas bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan sehari-hari dan dapat merasakan mukjizatnya. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu membuat poster yang menarik berdasarkan bacaan kitab suci yang berbicara tentang tugas mewartakan kerajaan Allah dengan mengutamakan sikap senantiasa bersukacita. Nah, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu bab 2, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita mulai dengan tema yang pertama, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13, Yesus mengajarkan suatu doa kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita akan mengucapkan kata-kata datanglah kerajaanmu. Tentu yang dimaksud kerajaanmu adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, adapun paham bangsa Yahudi tentang kerajaan Allah ada 3. Yang pertama, paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai tokoh politik yang gagah berani, mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Nah, paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, ini paham yang kedua. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang kerajaan Allah akan tercapai apabila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan langit dan bumi. Dan paham yang ketiga yaitu paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis dan religius,
Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus terdapat dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 32. Yang pertama, ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Yang kedua, kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Jadi, untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Kita diajak untuk rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan yang bersifat duniawi. Maka mari kita lanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Nah, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Tujuan Yesus menggunakan perumpamaan diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan. Adapun perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam kitab suci ada beberapa. Yang pertama itu perumpamaan seorang penabur. Ini bisa kita lihat dalam Markus 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini bisa kita lihat dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ini bisa kita lihat dalam Markus 14 ayat 24 sampai dengan 30. Dan ada perumpamaan tentang pukat. Ini bisa kita lihat dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50. Dan yang terakhir, ini ada bisa kita lihat perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Ini bisa kita lihat dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Jadi, saat ini kita akan melihat apa yang dimaksud dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam kitab suci dalam Markus 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 20. Kita hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu perumpamaan seorang penabur. Yang pertama yang mau disampaikan itu yang pertama adalah karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah betapapun ada kegagalan. Tentu dalam Yesus mewartakan kerajaan Allah tidaklah mudah, ya. Tentu ada rintangan-rintangannya. Dan karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang melimpah. Dan yang ketiga, oleh karena itu kita sebagai pengikut Yesus
tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Yang ketiga, kita akan masuk ke tema yang ketiga. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dalam tindakan-tindakannya. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditujukan untuk semua orang. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama dari tindakan Yesus menyatakan kerajaan Allah. Yang pertama, kita bisa lihat tindakan Yesus yang pertama dari sikap Yesus terhadap kaum pendosa. Bagi orang Yahudi, dosa itu menular seperti kuman. Yesus kita lihat bergaul dengan para pegawai pajak yang dianggap umum sebagai koruptor dan pemeras, menyapa dan bertemu orang-orang kafir seperti bangsa Samaria. Ini bisa kita lihat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, sedangkan tadi orang Yahudi itu menganggap bahwa dosa itu menular seperti kuman, ya. Tinggal serumah dengan orang jahat, apalagi makan bersama dengan mereka, berarti kena dosa itu sendiri. Jadi mereka nanti bisa menjadi orang yang berdosa. Yang kedua, sikap Yesus terhadap kaum wanita. Anggapan masyarakat Yahudi adalah bahwa wanita itu adalah penggoda, ya. Wanita derajatnya lebih rendah, anggapan bangsa Yahudi. Dan sedangkan Yesus bergaul dengan wanita dan pernah menyelamatkan wanita sundal yang tertangkap basah berbuat zina. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tindakan yang kedua itu adalah mukjizat sebagai tanda kehadiran Allah. Pertama tadi, Allah mewartakan kerajaan Allah melalui tindakannya. Yang kedua, Yesus membuat mukjizat sebagai tanda kerajaan Allah. Ada banyak mukjizat yang sudah disajikan Yesus. Yang pertama itu, kita bisa melihat dalam Yesus membangkitkan seorang anak janda di Nain. Ini bisa kita lihat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, ya. Yang kedua itu, Yesus meredakan angin ribut. Ini bisa kita lihat dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dan yang ketiga, Yesus mengusir roh jahat. Ini bisa kita lihat dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Ketiga ini adalah salah satu contoh mukjizat yang sudah dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi, dengan mengerjakan mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi ia sendirilah kabar gembira. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Kita sebagai murid Yesus, kita pun mampu meneladani apa yang telah dilakukannya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya kekuatan kita. Demikianlah materi pembelajaran kita. Ibu berharap kamu semua dapat mewartakan kerajaan Allah lewat tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salam SFD, Tuhan memberkati.